Terima kasih sudah memenuhi undangan. Jadi saya di sini mewakili Forum Alumni Kristen Indonesia, Universitas Indonesia. Cuma ini ketua alumninya lagi apa namanya, lagi ada paduan suara, nggak bisa hadir juga. Mungkin kita kan masih awal dulu di sini membentuk tim. Mungkin nanti pertemuan kedua baru ketua alumni Kristennya ikutan. Jadi dari ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia, itu ada Forum Alumni Kristen Universitas Indonesia. Jadi yang disebut alumni ini artinya bukan cuma S1, S2, S3, spesialis, program magister, semua masuk di dalam alumni Universitas Indonesia. Jadi makanya kemudian artinya nggak semua yang cuma S1-nya di UI, tapi yang S2, S3 di UI semua diundang. Nah, saya mau share dulu ya tentang kegiatan apa sih sebenarnya yang mau dibuat. Jadi untuk rapat kita pada malam hari ini merupakan brainstorming dan oke, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Ini adalah kelihatan brainstorming, bidangnya adalah bidang persekutuan, pembinaan, dan sharing. Jadi dalam struktur organisasi forum alumni Kristen Universitas Indonesia, bukan alumni Kristen, alumni Kristiani Universitas Indonesia, ada rapat bidang persekutuan, pembinaan, dan sharing. Saya ada di dalam bidang itu. Nah, visi dari Forum Akui ini, Alumni Kristiani Universitas Indonesia, adalah membangun alumni Kristiani yang berjiwa negarawan dan oikumenis. Artinya negarawan ini mengabdikan diri untuk bangsa, untuk masyarakat. Oh, selamat malam, Bang Mona. Ini baru mau mulai. Oke, saya lanjut ya. Jadi, Forum Alumni Kristiani Universitas Indonesia ini mempunyai visi untuk membangun alumni yang menegarawan dan berjiwa ekumenis. Nah, yang dimaksud dengan negarawan ini artinya mau mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, kemudian berintegritas. Ini maaf ya tulisannya kok ketikanya ternyata kacau. Terus punya loyalitas dan berkualitas. Yang dimaksud dengan ekumenis adalah gerakan membangun kerjasama antar denominasi ya, antara aliran-aliran Kristen, kemudian saling pemahaman yang lebih baik, hidup harmonis antar kelompok konsisten dalam pikiran Allah. Ini kira-kira gambaran volumenya waktu dibentuk. Sebenarnya dibentuk udah cukup lama. Kemudian kepengurusan yang baru sekarang ini di bawah lulusan dari FT, Bapak Moren Toruan. Bapaknya. Cuma lagi mimpin paduan suara, jadi nggak bisa datang dalam rapat ini. Nah, kemudian Pak Moren Toruan ini sudah membuat visi dan misi yang lebih rapi, ya, seperti ini. Membangun alumni Kristiani UI menjadi negarawan yang berjiwa ekumenis. Jadi penjabaran dari visi itu adalah membangun alumni Kristiani menjadi seorang negarawan yang berintegritas, loyalitas, dan kualitasnya bagus ya, mau dan mampu berbuat dan berbagi untuk sesama. Yang kedua adalah berjiwa ekumenis, yaitu pemersatu, problem solver, mau bekerja sama, menjaga keharmonisan, melandaskan kasih Kristus. Ini dasar firmannya dari Kolose 3 ayat 14 dan Yohanes 17 ayat 20-21. Lalu ada 4 pilar kebangsaan RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini adalah visi dari Forum Alumni Kristiani Universitas Indonesia. Lalu misinya adalah membangun alumni Kristen memiliki iman Kristiani yang terus bertumbuh dan teguh. Visi keduanya membangun akui yang menjadi terang dan garam dunia, lalu meningkatkan dan membangun kompetensi diri akui. Jadi dari visi dan misi ini kemudian Pak Moren Toruan membagi bidang-bidang. Salah satunya adalah bidang saya di sini, itu bidang pembinaan, ya. Dan kemudian yang di challenge dalam bidang pembinaan ini adalah bagaimana memanfaatkan kepakaran masing-masing ya dalam kita membangun negara ini.
Jadi mungkin dalam misinya ini lebih bertujuan untuk membangun alumni menjadi terang dan garam dunia, kemudian juga untuk membangun kompetensi itu sendiri. Jadi kita menjadi garam dan terang dunia berdasarkan kompetensi dari kita masing-masing. Nah, itu adalah visi misi dari forum alumni ini. Lalu bagian dari bidang saya ini adalah pembinaan dan sharing. Jadi waktu ditanya mau bikin apa, sebenarnya juga masih sifatnya bisa berkembang terus ya. Tapi kebetulan dalam bidang saya ini ada dua orang, yang satu teknik dan yang satu saya kedokteran. Jadi waktu ditanya kira-kira apa ya yang menjadi pendukung, apa masalah apa di nasional ini yang kira-kira bisa mendukung visi dan misi forum akui ini. Nah, kebetulan ya karena saya dokter, jadi saya ingatnya bahwa negara ini lagi struggling dengan stunting. Jadi bagaimana kontribusi alumni Kristiani ini untuk menurunkan stunting barangkali atau mencegah stunting lebih tepatnya, ya. Dan ketika ada sempat brainstorming sedikit dengan Dokter Bona, sudah ada di dalam sini, kemudian muncullah ide kita masuk dengan kesehatan reproduksi remaja. Jadi mengatasi masalah stunting ini sedini mungkin dari sejak remaja ya, calon-calon bapak dan ibu, ya, calon-calon suami istri, supaya mereka dari awal sudah terpajan apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi dan bisa memproduksi generasi yang akan datang yang apa namanya, yang berkualitas tentu saja ya. Jadi bukan eh, bukan nggak direncanakan, tapi direncanakan dengan baik dan matang. Nah, ini ide waktu kami bincang-bincang itu adalah dengan membuat latihan atau modul gitu ya. Dan pelatihan modul ini diberikan kepada sekolah-sekolah Kristen. Nah, yang jadi ide juga adalah dalam ketika kami berbincang-bincang dengan Bang Bona, saya manggilnya sih Bang Bona aja ya. Pendidikan kesehatan reproduksi ini diberikan kepada semua orang, ya semua murid, meskipun masukkan dari sekolah-sekolah Kristen, sehingga dalam membuat modul ini lebih umum, tetapi identitas Kristennya atau nilai-nilai Kristianinya tetap ada. Jadi tidak langsung dispesifikasikan buat orang Kristen, bukan untuk orang Kristen saja. Dan malah kemudian sempat terpikir juga, alangkah baiknya kalau ini juga diterapkan pada mahasiswa UI. Karena juga isu-isu kesehatan reproduksi ini cukup kental ya di kalangan mahasiswa, apalagi banyak perubahan nilai, ya kemudian juga situasi dan perkembangan kota Depok yang lebih ini lagi ya, lebih metropolitan lagi ya, sehingga itu juga mungkin isu-isu yang perlu dikembangkan. Kebetulan saya juga pekerjaannya mengajar di UI dan juga saya ditempatkan di klinik primary care-nya UI. Jadi juga isu-isu tentang kesehatan reproduksi ini cukup cukup besar ya di kalangan mahasiswa UI. Nah, yang kami sempat bicarakan, ya ini juga bersama-sama dengan Ketua Forum Alumni Kristen, yaitu timnya dibentuk dulu dari berbagai latar belakang ilmu. Lalu kemudian kita membuat modul-modul untuk pendidikan Kespro pada remaja yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen. Kalau udah sampai di situ, kemudian kita uh, lakukan ya, melaksanakan evaluasi, dan kalau bisa kemudian dibikin juga dalam bentuk digital, misalnya melalui YouTube channel, dan juga disebarkan ke gereja-gereja. Ini juga sebagai suatu bentuk, ya harapannya bisa menjadi bentuk kontribusi alumni Kristen UI untuk negara, bukan hanya untuk kekristenan, bukan hanya untuk gereja, tapi untuk negara. Untuk negara yang melalui orang-orang Kristen. Dan harapannya dengan remaja yang sudah lebih melek kesehatan reproduksi ini tentu akan merencanakan masa depannya ya untuk berkeluarga maupun mempunyai keturunan yang apa namanya lebih terencana lah ya. Jadi sehingga kualitas dari generasi yang dibentuk juga baik ya, bagus. Nah, mungkin kita sampai pada pendahuluannya itu dulu ya. Selanjutnya pasti kita perlu topik-topik edukasi kesehatan reproduksi remaja, tapi saya skip dulu di sini ya. Nah, sebenarnya yang sudah bersedia, yang sudah saya hubungi secara pribadi
ada satu orang alumnus dari psikologi perkembangan S2, kemudian ada pendeta, ya dasarnya teologi ya, tapi kemudian ambil S3 di UI. Kemudian ada nurse spesialis anak, nurse spesialis komunitas, ada dokter spesialis anak, spesialis kesehatan jiwa, dokter ahli seksologi, dokter Bona, dan juga saya sendiri sebagai spesialis dokter keluarga layanan primer. Nah, ini masih orang yang bau-baunya kesehatan semua. Jadi sebenarnya kalau ini mau dikembangkan, topik-topiknya tentu juga bisa berkaitan dengan sosial media, barangkali tentang orang ahli komunikasi ya, ahli apalagi mungkin ya, ahli bahasa barangkali, who knows ya, kita bisa ajak juga teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya ya dan sebagainya. Nah, itu pendahuluan dari saya. Kemudian saya mencoba menyusun kalender kerja seperti ini. Jadi Januari kita mulai membuat modul atau adaptasi modul yang sudah tersedia. Misalnya dari teman-teman mengetahui ada modul sekian banyak yang cocok buat anak-anak sekolah. Ya itu aja misalnya ya sudah diadaptasi. Tapi tinggal kemudian kita review lagi sehingga kita bisa membuat konten-konten yang lebih punya nilai Kristiani tentu saja meskipun mungkin tidak secara apa namanya terbuka disampaikan ya. Kemudian kita mencari donor, sponsor dan sekolah-sekolah untuk mulai kegiatan. Ini harapannya Maret atau April kita bisa start. Kurang tahu juga modulnya seperti apa dan seberapa banyak. Tapi Juni sekolah tutup kan, jadi kita bisa mengevaluasi dan Juli kemudian bisa merevisi dan melakukan kegiatan selanjutnya sampai November, Desember kemudian evaluasi untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin hasil akhirnya modul ya, modul yang berisi ISBN dengan kita sebagai pengarangnya. Kalau bisa mungkin ada YouTube channel untuk forum alumni Kristen dari UI yang kemudian orang-orang bisa akses untuk mendapatkan materinya. Selain buku modul ada mungkin materi-materi digital ya. Yang saya pikirkan memang YouTube channel, tapi sekarang kan orang-orang juga senang dengan yang konten lebih pendek ya. Seperti TikTok misalnya. Mungkin itu juga bisa dibagi-bagi materinya, tapi yang penting idenya dulu ya. Sehingga kemudian itu bisa didapatkan secara digital oleh semua orang. Ya. Sekali lagi ini masih tahapnya brainstorming, jadi belum fix. Tentu saja dengan Bapak Ibu semua berkumpul di sini, eh, kita bisa bersama-sama memikirkan bagaimana sebaiknya yang kita bisa lakukan di dalam Forum Alumni Kristen Universitas Indonesia ini. Terima kasih. Silakan kalau ada tanggapan. Izin Bang. Silakan, Bang. Ya, silakan Dr. Largo. Ya, terima kasih sudah diundang untuk ikut join di sini. Cukup antusias gitu ya, karena merasa penting sekali memang di bidang kesehatan dan juga aspek Kristiani spiritual untuk kita tanamkan gitu. Kebetulan kalau aku dari sisi psikiatri ya, kondisi kesehatan mental agak sedikit miris juga nih dengan kesehatan mental di Indonesia dan memungkinkan sekali untuk kita coba masuk ke anak-anak remaja ya. Kok aku memikirkannya nih kita fokusnya ke youth gitu kali ya Bang gitu. Jadi Oke, ke youth youth support group ya menurut aku ya. Jadi di youth ini kan tadi reproduksi bisa masuk di situ. Mungkin juga tadi ada aspek-aspek teknologi informasi di sana, kesehatan mental juga di situ, ada mungkin masalah addiction ya gitu ataupun narkoba dan lain sebagainya. Jadi eh, youth support group itu beberapa yang coba aku lihat gitu ya. Beberapa sekolah di Kota Bogor misalnya yang Kristiani kayak BPK Penabur, Regina Pacis, Tunas Harapan itu udah mulai tuh mereka punya demand untuk adanya suatu materi-materi pembelajaran tentang sexual education ataupun kesehatan jiwa dan lain sebagainya gitu. Jadi demand-nya ada gitu dari sekolah-sekolah Kristen kalau itu kita jadikan sebagai
target market dari outcome yang akan kita buat ini gitu. Nah, jadi kalau usulku sih ada youth support group gitu ya. Youth support group inilah jadi pusatnya kita bagaimana mungkin nanti modelnya kalau aku di Bogor misalnya itu kita punya komunitas untuk kesehatan jiwa gitu. Jadi setiap every month kita ketemu gitu dan bebas aja siapa yang mau join silakan dan ada banyak materi nanti yang akan di-share di sana. Mereka juga bisa sharing need mereka apa. Jadi kita juga bisa tahu nih oh kebutuhan anak-anak zaman sekarang nih seperti bagaimana gitu. Jadi di youth support group itu kita bisa dapat assessment-nya dan juga intervensi yang bisa kita berikan juga gitu sesuai dengan kebutuhan. Jadi fit and match-nya bisa dapat gitu. Sementara begitu dulu, Bang. Oke, terima kasih Dr. Ago ya untuk masukannya. Em, Cukup banyak nih jadinya perkembangannya nanti ya. Kalau misalnya selain kesehatan reproduksi ya ada teknologi informasi dan sebagainya seperti yang disebutkan tadi. Tapi ini tampung dulu ya, Dr. Ago ya. Silakan yang lain mungkin ada tanggapan lagi. Dok, izin Silakan. menambahkan KBT ya. yang disampaikan Dokter Lahargo tadi. Sekarang juga kan lagi ngetren tuh ya angka bunuh diri istilahnya dok Hmm. pada anak remaja sama ada beberapa sekolah tapi mungkin bukan sekolah Kristen ya. Yang saya temukan itu kayak bullying di sekolahan. Mungkin bisa juga itu supaya jangan sampai istilahnya kita kan di sini mencegah ya dok ya supaya tidak Hmm. terjadi pada anak-anak yang mungkin ini kemungkinan biasanya anak SMA ya eh, atau kelas 3 SMP gitu. Jangan sampai mereka melakukan itu pencegahan. Mungkin bisa kita tambahkan ke depannya kalau memang itu dibutuhkan karena saya lihat fenomena Jakarta tapi bukan sekolah Kristen. Itu ada beberapa sekolah dan dia sekolah favorit negeri, Dok. Mereka itu masih ada kasus bullying di dalam dan anak-anak itu ada yang tidak berani speak up tapi akhirnya kejadian gitu. Sehingga dan takutnya kejadian bunuh diri juga jangan sampai sekolah Kristen melakukan itu dan kalau untuk sekolah Kristen pengalaman pribadi saya ya dok kebetulan anak saya kan di Penabur tuh. Hmm. Mereka itu sudah memang ada yang seperti dibilang Dokter Lahargo mengajarkan sama melakukan edukasi terkait sex education, mental health gitu udah ada sih dok. Sepengalaman saya dan kita orang tua juga diundang gitu. Untuk anak sih memang pengalaman saya juga kemarin itu di Depok banyak dok angka stunting yang kebetulan saya praktek itu di Sukma Jaya ya. Nah Hmm. di Sukma Jaya itu juga angka stunting lumayan tinggi dok. Padahal dari puskesmasnya itu sudah menyiapkan tambahan susu pediasur jika ditemukan anak di bawah garis normal dan gizi buruk, mereka bisa mensubsidi susu pediasur komplit itu satu anak sebulan 2 kaleng. Tapi kenapa? Dan mereka juga mengadakan makan tambahan sewaktu saya praktek itu. Tapi kenapa masih banyak gitu? Itu kan apa karena style mereka yang gaya hidupnya atau memang faktor ekonomi saya juga nggak ngerti itu dok. Tapi sebenarnya yang dibantu pemerintah itu sudah baik, tapi tetap tinggi angkanya di situ. Seperti itu sih dok, kalau untuk yang tadi stunting. Oke, terima kasih. Ya, tadi memang saya juga singgung ya, stunting karena lagi tren topik ya saat ini. Tapi kalau dimundur-mundurin ya sebenarnya dari remaja ya ketika mempersiapkan. Dan tadi juga sudah banyak masukan. Memang remaja bukan kita hanya bicara kesehatan fisik, artinya sekarang mah kalau kita ngomong juga jadi kesehatan mental masuk di dalamnya ya. eh saya kumpulin tanggapan dulu ya. Mungkin silakan ada lagi Boleh yang dok. lain, Bu Indri atau lagi yang di sini ya. Bang Ya, Bona. selamat Kalau malam. Bu Indri silakan Bu Indri. Terima kasih atas waktunya. Em, Emang kerja besar ya kalau untuk bahas tentang stunting ya. Nggak bisa hanya satu komponen saja. Kita harus kerjasama juga dengan banyak hal ya, banyak pihak gitu ya. Karena em,
perlu dipilih juga untuk lokusnya, termasuk juga usianya gitu ya, karena kalau terlalu lebar juga nanti nggak bisa mengukur keberhasilan dari modul yang sudah disiapkan misalnya gitu ya. Kemudian sasaran juga harus jelas ya, sehingga apa gaya bicara kita menyampaikan stunting pencegahan ya itu di usia SMP sama SMA pasti berbeda ya bahasannya gitu. Ya, Dan saya tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta Pusat, dan apakah aktivitasnya akan di Depok? oh aktivitas belum ditentukan kan, ini masih tergantung. Mungkin malah di Lokusnya Papua belum kali, ya. Oke. mungkin malah di Papua Bu Indri, Oke. karena Wow, benar-benar nyebrangnya jauh nih. Oke, ya itu juga kan karakteristik lokasi itu juga perlu kita lihat ya gitu ya. ya, Karena kan budaya masing-masing wilayah juga akan berbeda gitu. Cara menyampaikan juga pasti berbeda. Nah, itu butuh ya diskusi yang intens lah ya. Dan kalau apa dibuat dalam youth tadi ya seperti Dokter Lahargo ya, saya setuju ya. Di kami di komunitas juga proses kelompok khususnya untuk remaja itu akan sangat berdampak lebih kuat ya gitu ya, bagaimana peer itu apa ya memotivasi kemudian juga mengingatkan itu cukup punya dampak besar lah ya dibanding yang dengan senioritas dan lain-lain gitu. Lalu juga kaitannya dengan apa ya, kalaupun topiknya banyak mungkin step by step kali ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena banyak banget nih PR-nya. Tapi terima kasih buat apa ya ajakan untuk boleh urun rembuk dan terlibat. Terima kasih. baik. Semoga bisa kontribusi Ya, banyak. Thank you. terima kasih Bu Indri. Ya saya sepakat ya bahwa memang topiknya akan sangat luas sekali kalau kita bicara tentang kesehatan remaja. Dan ini kesehatan reproduksi kan hanya salah satu bagian saja dari kesehatan remaja yang memang juga nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Banyak hal juga yang saling berpengaruh untuk kemudian remaja itu siap ya menuju dewasa dan kemudian sampai menikah. Saya juga kebayang ya, kita ngomongin stunting sama anak remaja, mereka berpikir pacaran aja ada yang belum, ada yang udah gitu ya. Kemudian yang udah pacaran juga mungkin mikirnya masih ngapain gitu ya. Ini malah sampai mencetak keluarga dan mencetak anak ya. Mungkin caranya tadi ya, tapi memang sudah banyak disinyalir juga oleh BKKBN ya dengan masalah stunting ini kan harus sedini mungkin dicarinya yaitu dari sejak remaja ya. Kalau remaja pun juga fokusnya sebenarnya sangat spesifik ya, cuma nggak anemia, kemudian lagi ya nggak ngerokok ya, foto-foto risiko yang sangat-sangat apa spesifik gitu menuju ke stunting. Padahal orang ngerokok dasarnya belum tentu cuma ngerokok doang dan pengen ngerokok ya, bisa aja yang lain-lain termasuk masalah kesehatan mental ya, sehingga anak-anak remaja itu ngerokok atau yang lain-lain bahkan ya. Jadi emang benar sih kalau kita scope-nya kita fokus, kita naikin, kita zoom in atau zoom out ya, lalu kelihatan waduh lingkarannya gede banget. Jadi persis sih saya sepakat juga dengan Bu Indri bahwa kita harus step by step menyorotinya. Nah, memang ada dua ini ya, berarti apakah kita fokus di kesehatan reproduksi toh atau memperluas ke kesehatan remaja, berarti ya kesehatan remaja ini bisa termasuk fisik dan termasuk mental ya, dan mental pun kita banyak turunannya, fisik juga banyak turunan. Itu mungkin apa namanya, kita kita akan sepakati lagi, mungkin saya akan membuat juga WA group ya untuk kita semua bisa berkumpul juga dengan hasil brainstorming kita hari ini dan notulensi PPT-nya gitu ya, supaya nanti kita bisa sama-sama membahas lebih dalam mau fokus yang mana. Kalau saya sendiri memang awalnya berbicara tentang kesehatan reproduksi tok gitu ya, tapi persis yang seperti Dr. Ago bilang juga, kayaknya nggak bisa juga fokusnya di itu ya reproduksi, karena satu dengan yang lain itu kan saling berkait ya. Kalau kita bicara tentang manusia seutuhnya.
Ada lagi mungkin tanggapan? Bang Bona mau tanggapan? Ya, aku bisa dibuka dong screen share-nya. Ya, salam kenal buat Suaranya kurang keras nih Bang Bona. kecil ya. Kayaknya ada Masih masalah kecil. ya. Tapi kedengaran kan? Kecil banget. Kecil banget ya. Salahnya di mana nih ya? Aduh, gue bingung jadinya nih. Ini Ada headset nggak? headsetku, taruh. Kayaknya masalahnya nggak tahu di mana nih. Taruh. Oh, Ini kedengaran nggak sih? kecil banget. Yang lain gimana teman-teman yang kecil? Kedengaran nggak? Kecil banget ya. Kecil bang, suaranya bang. Berarti Apa belum ngopi nih Bang Bona ya, ini? iya kayaknya laptopku kayaknya udah kacau. Tapi nggak apa-apa, dalam kondisi yang demikian kita coba berdiskusi dulu deh. Aku coba nanti memperbaikinya. Tapi sekarang aku bisa dibuka screen share-nya screen share-nya. Bentar. Oke. Nah ya. Bentar ya. Ya. Oke, salam kenal untuk Mbak Nurbeti sama Mbak Indriati. Saya Bona Simanjuntak. Mic-nya didekatkan ke mulut mungkin Bang, biar lebih jelas. Udah dekat kali pun ini. Nah ini, udah nempel pun ini. Udah ya, udah aku kasih co-host nih Bang Bona. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini aku pikir konsepnya begini ya. Udah kelihatan ya? Oke. Jadi akui alumni Kristen Universitas Indonesia. Ini kan cikal bakal kita nih ceritanya nih. Ya. Lalu keluarannya aku. Yang paling bawah nih aku. Anak Kristen unggul. Oh iya. Ya, anak Kristen unggul. Ini keluaran kita nih. Ya. Ada visi, ada misi, ada aksi. Ya. Aksi yang dikatakan Lahargo tadi, youth support group. Ya. Nah, itu dibagi dalam beberapa unit misalnya. Ada peer group seperti bilang siapa tadi, Mbak Betty atau Mbak Indri tadi ya. Ada peer group untuk unit 1, peer group unit 2, peer group unit 3 dan seterusnya. Lalu hasilnya nanti harus mengacu kepada anak Kristen unggul. Nah, jadi ini apa yang bertanggung jawab? Itu saya kira langsung ke aksinya kan. Yang bertanggung jawab untuk peer group unit 1 misalnya bagian saya, soal seksologi dari A sampai Z saya yang bertanggung jawab. Bikin modulnya saya, mencari peer groupnya saya, melaksanakannya saya. Kalau kita bisa begitu masing-masing, artinya yang satu kelompok lah. Ya, itu akan lebih cepat nanti kerjanya. Karena kan tidak bergantung kepada misalnya yang di atas kita, enggak. Cuman ke atas kita harus memberi link ini loh, yang kita berikan ini, yang kita berikan ini, dan seterusnya. Yang di atas itulah nanti yang mencoba, kayak Trevino misalnya dengan temannya yang satu, untuk mensinkronisasi kegiatan. Itu saya kira supaya lebih cepat kalau bekerjanya. Sehingga kita juga fokus. Jadi saya kan tidak perlu berpikir jiwa. Biarlah Lahargo yang berpikir ke situ kan. Dialah yang kerjakan itu. Kan gitu kira-kira ya, supaya lebih fokus. Gak usah banyak sih. Sedikit aja kita bikin, toolsnya, modulsnya, kita fokus aja. Misalnya di seksologi, apa yang saya mau ambil. Tentu kan banyak sekali. Kebetulan ada penelitian saya sekarang dengan psikologi UGM. Topiknya adalah toxic relationship dengan perilaku seksual. Dan itu ternyata berhubungan. Nah, mungkin saya akan fokus di sana nanti topik-topiknya itu. Itu saya kira usulan saya supaya kita lebih membumi. Terima kasih, Dek. Oke, baik. Terima kasih Bang Bona. Ini usulannya sangat menarik nih ya. Jadi mengakomodir semua nih bahkan ya. Tapi mungkin juga nggak usah banyak-banyak, benar. Satu kesehatan reproduksi, satu kesehatan mental. Satu lagi apa nih kira-kira? Saya kira media ya. Media ya. Oke. Tapi ini belum ada di timnya nih. Kita kan mesti ajak ini ya, berarti mungkin Fasilkom, ilmu budaya, ya, kemudian mungkin FISIP barangkali ya, sama FKM ya, belum masuk di dalamnya. Bisa sih nanti coba saya kembangkan lagi Bu itu. Tapi yang sekarang bisa dibagi dua dulu berarti ya.
bisa berkembang kok. Gimana yang lain? Go, gimana Go? Sesuai? Suaranya kecil sekali bang, aduh, nggak bisa, udah ditempelkan ke telinga ini, nggak kedengeran. Tolong diterjemahkan dulu lah bang Trev. Itu tadi, jadi ini dong, apa? Bangunan di-share lagi dong. Jadi ini nih, yang kuning nih kita nih, alumni Kristen Universitas Indonesia. Tujuannya membentuk, yang akui, tujuannya membentuk aku, anak Kristen apa nih? UI. Unggul, oh anak Kristen unggul. Ya. Jadi si akui ini punya visi, misi, dan aksi. Aksi yang kita diskusikan sekarang. Aksinya adalah membentuk Youth Support Group ISG. Nah, ISG ini nanti ada yang unit 1 misalnya tentang kesehatan mental, unit 2 tentang kesehatan reproduksi, unit 3 mungkin tentang sosmed gitu ya. Masing-masing fokus di situ aja untuk membentuk modul edukasinya. Tujuannya berarti membentuk peer support group ya. Kemudian nanti masing-masing dengan peer support group itu melatih support group di SMA. Kita mungkin ambil 1-2 SMA aja. Dan kemudian keluarlah ini, anak Kristen unggulnya ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini, Wah, sepakat itu bang. Jadi kalau memang ada youth support group ini, mereka itu akan lebih nyaman tadi seperti disampaikan tadi Ibu Nurbeti ya, bahwa kalau yang ngomong peer groupnya itu lebih masuk memang gitu. Jadi dan karakteristik anak remaja juga memang seperti itu juga kan ya gitu. ya, Kami kemarin itu tahun lalu di Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu kita bikin cerdas cermat kesehatan jiwa buat anak SMA sekota Bogor gitu. Itu cukup antusias juga ternyata. Jadi kalau untuk model-model yang membuat mereka bisa lebih menarik ya itu kita bisa explore lebih jauh lagi lah nanti di yang youth support groupnya ini. iya. Itu kan nanti cara pembelian materinya ya, dengan bikinan cerdas cermat dan sebagainya. Yang penting kita punya ini dulu ya, materi-materinya apa gitu ya. Oke, Bu Betty, Bu Indri, sudah terakomodir nih kira-kira idenya. Bu Indri tadi juga idenya menarik-menarik nih, tapi yang tadinya berpikir satu-satu, langsung 3 paralel nih Bu Indri, gimana kira-kira? Ya, bolehlah dicoba. Kita Coba. punya niatan baik. Iya, ini perlu loh keperawatan komunitas, tips-tipsnya gimana, ya kan? Iya, memang kalau bentuk ceramah itu biasanya mereka cenderung diam. Nggak Iya, kayak antara menyimak dan nggak menyimak. Tapi begitu dibentuk dalam games, apakah tadi seperti cerdas cermat, kemudian TTS atau puzzle, itu aktifnya luar biasa kok. iya, siap, siap, siap. Oke, ada lagi mau yang menanggapi? Oke, saya pikir sih untuk tahap pertama ini kita brainstorming udah cukup ya. Tadi idenya udah sangat terakomodir nih semua oleh Bang Bona, sudah dibikin dengan sangat menarik ya. Mungkin nanti kita akan perlu pertemuan berikutnya sedikit. Tapi saya nggak tahu nih, udah sibuk Natalan nggak ya? Gitu maksudnya kalau sempat sih bagus juga ya ketemu dengan ketua forum alumni Kristennya juga, kemudian dengan tim kita yang lain. Kebetulan di sini yang diajak kan juga tadi saya sebut ada Pak Pendeta Darwin, kemudian ada psikolog perkembangan. Dia juga tertarik sih dengan isu-isu yang di luar dari kesehatan reproduksi. Dan kesehatan reproduksi sendiri juga banyak isu menarik ya, misalnya kayak LGBT, tadi kan belum disebut nih ya kayaknya. Karena kan itu juga eh, shift gitu ya sekarang paradigmnya. Apalagi kalau sekarang ngomong HIV, HIV udah nggak kayak dulu lagi nih, sekarang udah beda. Bahkan orang-orangnya mungkin juga dalam tanda kutip nggak ketahuan gitu ya. Dan itu kan sebenarnya dasarnya mulai dari sejak dia
di keluarganya sendiri itu juga. Kemarin tuh saya ngomong sama Bu Libe, Ibu Libe ini psikolog perkembangan juga menyinggung masalah-masalah seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua sudah menerima Oh iya, undangan ini. Dok, malah Silakan. maaf Dok. Nah, kalau misalnya ini kan tadi awal-awal masalah yang mau diusungkan terkait stunting ya. Iya, Nah, apakah di Case Pro itu nanti akan bicara juga tentang nutrisinya, maksudnya dalam arti betul. kaitannya ke arah sana, atau nanti akan ada topik sendiri untuk terkait itu gitu gimana? Iya, memang harusnya ada juga sih yang bicara khusus tentang fisiknya ya. Ini dia, kayak sebenarnya saya undang Dokter Iren, spesialis anak, tapi belum bisa muncul di sini. Jadi nanti mungkin juga perlu ajak orang gizi ya berarti ya untuk bicara seperti itu. Memang artinya sebenarnya seperti yang tadi kita lihat sama bahwa mempersiapkan calon-calon orang tua ini semua aspek sebenarnya, ya. Bukan cuma mental saja, tapi juga fisik juga, gizi juga ya. Terima kasih nih Bu Indri untuk masukannya. Nanti next berikutnya ini nanti juga mungkin mudah-mudahan pertemuannya lebih gede lagi ya. Perlu pertemuan offline apa online nih? Aku sih enak offline kayaknya ya. Iya nih kayaknya offline dulu lah. Udah kedengaran suaraku ya? Sudah jelas. Luar biasa. Luar biasa. Aku kutak-atik ini nggak jelas gue kutak-atik apa, pokoknya jadi aja dah. Udah jelas. Oke, mantap, mantap. Sebenarnya sih bagus juga offline nih. Cuma kan sebagian ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta. Oh iya ya. Ya boleh juga sih kalau mau ketemu di hari apa enaknya. Kalau Bu Betty di mana? Saya di Jakarta Timur, Dok. Itunya di RSCM. Oh iya, saya juga bisa di LSCM sih. LSCM kalau lulus mah tetanggaan ya. Tapi yang lain-lain sih enggak Atau sih. hib Ada yang di atau Bogor. hibrid aja, bikin Ya, bikin hybrid ya. dibikin hibrid ya. Ya bisa juga. Kalau si Bang Moren tuh dia mau ngajaknya ke Citos katanya. Mau nggak kita ngobrol-ngobrol di Citos? Cari hari. Bikin WA Boleh. group dulu aja kayak Bang, biar lebih efektif Ya. Bang, WA group dulu. Oke, ya benar-benar WA group dulu ya. Ya, karena Largo pastinya susah ditinggal dia. Kejar tayang dia. Wih, lain dong, udah ini kan udah selebritis di Instagram. Yaudah, kita bikin WA group dulu ya untuk kita tentukan pertemuan selanjutnya di mana hybrid ya supaya semua bisa ini. Terima kasih banyak semua, sesuai dengan janji saya 1 jam cukup, jangan lama-lama rapat itu supaya efektif dan efisien. Harusnya nih forum alumni Kristen harusnya bukan dengan doa ya, tapi tutup dengan doa nggak apa-apa lah, karena Bang Bona yang paling senior dan sudah suaranya sudah terdengar. Udah. Oke, baik. Kalau begitu mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh berbahagia apa yang anak-anak Tuhan rencanakan di dalam aksi keseharian untuk menghasilkan anak-anak yang unggul di masa depan ya Tuhan, supaya semakin baik dalam kehidupan. Tuhan, Kau berkati seluruh acara, seluruh pemikiran, seluruh persiapan yang akan berlangsung di depan. Semua sahabat kami yang tidak bisa hadir, Engkau juga berkati. Terima kasih Yesus Kristus atas semua hari, atas semua berkat yang Engkau sudah berikan. Kami berdoa melalui putramu yang kudus Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. selamat malam semua. Terima kasih semua, selamat istirahat. Yaudah. Selamat, yuk. Saya tutup ya.